Judulnya seperti yang disampaikan tadi, saya akan sesuaikan inspirasi menjadi wajada, semangat belajar sejak belia, membangun negeri dari dini. Jadi memang tadi background-nya sudah disampaikan, saya saat ini di New York sebagai diplomat Republik Indonesia, sebenarnya di PTRI New York, Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York. Namun sejak tahun 2020 bulan Agustus, saya diamanahkan, dipercaya untuk bekerja langsung di UN Headquarters, yaitu di markas besar PBB di New York, langsung di bawah Presiden Majelis Umum PBB. Jadi kan ada organ utama PBB itu ada 6 ya. Nah, salah satu yang paling besar, yang paling demokratis karena seluruh anggotanya ada di dalamnya, yaitu Majelis Umum PBB. Nah, saya bekerja sekarang di kantor tersebut gitu untuk tahun ini dan akan selesai insya Allah pada bulan Juli. Selain itu, seperti disampaikan, alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya terima rekor muri untuk doktor hukum internasional termuda. Sebenarnya tamatnya udah lama dari 2016, cuman ya itulah, perkembangan ada aja dan teman-teman harus tahu bahwa memang timing itu kita kadang nggak tahu-tahu. Kalau yang kita sering dengar ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi kapan aja itu bisa jadi. Kita pokoknya yakin bahwa kita bekerja keras, kita melakukan sesuatu yang positif. Jadi mungkin waktunya juga nanti ada sesuai dengan ini. Yang penting what we can do at the moment is work hard because we don't know what's gonna happen tomorrow gitu ya. Jadi yang apa yang bisa kita lakukan adalah kerja keras dan tentu dengan semangat apa yang ingin kita capai kita akan sesuaikan. Dan saya dan teman saya, Mas Adib, kita lagi membangun sebuah komunitas. Mungkin teman-teman ada juga yang suka hukum atau hubungan internasional ya. Saya bisa cek nanti page-nya, namanya IG-nya itu rostrumdiplomasi.id. Kita juga baru launching podcast-nya. Nanti kalau teman-teman mau lihat, bisa buka Spotify atau Anchor, Rostrum Diplomasi aja. Ketik Rostrum Diplomasi di Spotify nanti keluar. Kita udah keluarkan satu yang judulnya Dengarkan Ini Anda Siap Jadi Negosiator PBB. Jadi ini mungkin langkah awal untuk teman-teman dengar 30-an menit gitu ya. Cerita ringan tapi bisa mendapatkan sebenarnya bagaimana itu permainan interplay, negosiasi, berdiskusi, bercengkrama lah ya di pentas dunia gitu. Nah, ini mungkin bagus dan ini pertama kali nih saya sampaikan di forum Zoom. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nanti, bisa dengarkan, mudah-mudahan suka dan bisa juga tentunya share ke teman-teman yang relevan yang mungkin akan suka hal ini. Saya akan mulai dengan mengutip Presiden ke-44 Amerika Serikat yang kita kenal ya, Barack Hussein Obama. Apa disampaikan? Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. Intinya, bahwa perubahan itu tidak akan datang jika kita menunggu orang lain, jika kita menunggu waktu yang lain. Kita adalah perubahan yang kita tunggu-tunggu. Dan kita adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memiliki pemikiran, kita memiliki ambisi ya, tentu dalam arti positif, kita tidak perlu nunggu orang lain. Kenapa? Karena kitalah perubahan itu gitu loh. Walaupun mungkin secara implementasi mungkin nggak 100% ya kita yang akan melakukan perubahan yang seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi partikel kecil dari perubahan tadi. Dan mungkin kitalah triggernya supaya perubahan itu ada gitu. Namun kalau kita tidak memulai, kita hanya berharap, kita hanya menunggu, itu juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita harus merubah nasib kaum, ya kan? Nggak bisa kita diam-diam aja sambil nunggu kaum itu akan berubah. Enggak, kita yang merubah nasib kaum itu. Jadi dengan demikian, dengan pemahaman ini, sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Barack Obama, kitalah perubahan itu. Jadi teman-teman kalau punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan untuk melakukan hal yang besar, pikirkan dan kerjakan gitu. Jangan menunggu, jangan menanti. Kalau ingin ada perubahan, laksanakan sekarang juga karena kalianlah orang-orang yang akan melakukan perubahan itu. Hari ini saya akan sharing 7 elemen pengembangan diri. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi ya. Kita nanti gabungkan mungkin dengan semangat menjadi wajada, bagaimana nanti mungkin pengalaman belajar sejak dini nanti bisalah saya share di akhir. Tapi mungkin ini yang utama yang bisa saya share dulu. Bagaimana sebenarnya 7 elemen ini bisa digunakan untuk kita semua atau bisa kita sesuaikanlah dengan spek kita saat ini, dengan kegiatan kita saat ini, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi dan pribadi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama adalah pribadi yang berkarakter.
kita perlu menjadi orang yang berprinsip dan berintegritas. Ini tentu pasti digontor ya di pesantren-pesantren, di sekolah diajarkan gitu. Apa sih prinsip-prinsip yang kita perlu pegang teguh? Integritas apa, seperti apa yang perlu kita miliki supaya pada saat kita dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan berbagai problematika di dalam kehidupan, kita tetap bisa berdiri dan sesuai dengan apa yang kita pegang. Contoh misalnya di Amerika, kalau kita biasa sholat gitu ya, atau misalnya makan halal, ya di sini bisa gitu. Yang penting kita punya prinsip dan integritas tadi gitu loh. Kalau misalnya kita nggak punya itu, ya pasti kita akan mengikuti, wah ada fikih minoritas lah namanya katanya kan, ada juga hal-hal yang lain kita hanya memudahkan misalnya. Tapi sebenarnya everything is doable ketika kita punya karakter tadi. Sholat boleh kok, misalnya mau bentang tikar di park-park, di Central Park pun bisa gitu kan. Makanan halal, walaupun nggak banyak ada, ke sana bisa gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak mau ya susah gitu. Tapi jadi kita harus punya prinsip dan karakter itu, dan insya Allah ada jalannya. Orang yang berprinsip dan berkarakter, biasanya memang dia akan kelihatan gimana, outlier, beda sendiri seperti itu ya. Jadi dia harus berani stand out, karena dia bakal stand out. Banyak orang yang memang go with the flow dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, itu prinsip masing-masing. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang apa ya, di depan gitu ya, orang yang bergerak maju, kita harus siap untuk stand out, karena memang perbedaan itu ya akan menunjukkan bahwa kita itu mempunyai karakter khusus. Dan tentu memahami arti penting solidaritas. Kita di sini nggak sendiri, kita akan bergerak bareng-bareng. Nggak ada, even setingkat United Nations sendiri pun, itu dibentuk itu karena menjunjung tinggi multilateralism, kerjasama antar negara. Kenapa? Karena negara unilateralism sendiri nggak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dia perlu kerjasama dengan pihak lain. Sama juga, kita perlu juga tahu paham solidaritas. Kita maju bareng-bareng karena dengan kekuatan bersama lebih cepat barang itu bisa tercapai dan sama-sama bisa maju bersama gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya mementingkan kepentingan individu, hal ini akan sangat sulit bagi kita untuk bisa kita untuk bisa kita selesaikan sendiri dalam waktu yang cepat misalnya. Terus kita perlu juga menjadi orang yang peduli. Kita punya rasa empati, tenggang rasa, dan juga kekeluargaan tentunya. Jadi ya kalau alumni Gontor jangan lupalah ke Gontor gitu ya, balik lagi, ada saatnya ngisi, ada saatnya berdiskusi, ada saatnya mengajarkan, dan jangan membawa masalah gitu ya. Jangan jangan dan banyak juga misalnya kan udah jadi senior, pulangnya jadi senior gitu ya. Ya senior senior, tapi ya bukan 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 dalam arti gimana ya, hierarkis atau gimana, bukan. Senior yang tentu menjadi pribadi yang justru mudah di reach out, yang mudah untuk dijadikan tempat untuk berdiskusi. Nah, yang seperti itu. Kalau kita masih mengikuti pola-pola lama, pola-pola apa ya, ya kita paham lah masing-masing apa yang saya jelasin ini, kita akan ketinggalan karena bukan itu lagi yang dicari dan bukan itu lagi hebat-hebatannya gitu loh. Kita karena kita lebih tamat duluan kita ditakuti. Kalau itu menjadi dasar kita kembali, lebih bagus ya cari tempat lain gitu ya. Kemudian terakhir, kita harus melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Ini istilahnya being in other people's shoes gitu ya. Kita coba bagaimana bisa menjadi orang yang bisa merasakan apa sih perspektif orang itu terhadap sesuatu gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara pandang dia. Ketika kita melakukan itu, maka nanti yang kita kita kasih jawabannya atau kita sampaikan kepada mereka sharingnya itu akan sesuai. Kayak misalnya pertemuan kali ini, nggak mungkin juga saya sampaikan sesuatu yang tidak relevan misalnya kan, karena yang saya pahami dari Thor juga yang disampaikan ini gitu. Jadi ya kita sesuaikan, being in other people's shoes. Apa yang mau didengarkan itulah yang disampaikan. Dan tentunya kita sesuaikan dengan bagaimana dinamikanya dan sebagainya. Jadi dengan memahami perspektif orang lain, itu kita akan lebih mudah masuk, kita akan lebih mudah juga berinteraksi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, kita harus siap untuk repackaging and rebranding. Memang kita bisa dibilang kita misalnya anak muda lah ya, mungkin mudanya secara umur, bisa juga muda secara fisik, bisa juga muda secara yang lain-lain lah, bisa kita list out hal itu. Tapi kita harus siap dengan repackaging and rebranding. Kenapa? Karena kita perlu menonjolkan sebenarnya bidang keahlian yang kita dalami selama ini itu apa. Jadi kita harus tahu know your strength gitu loh. Memang kita mungkin banyak hal yang kita bisa, tapi pasti ada satu hal yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dan itu
itulah yang akan sebenarnya lebih menjual dibandingkan kita, kita serabutan gitu ya, semua kita kerjakan tapi tidak fokus. Tapi kalau misalnya kita fokus, kita akan lebih maksimal branding diri kita gitu. Jadi kita know your strength dan coba kita matangkan keahlian itu. Dan tentunya kita perlu promosikan diri. Ini promosikan diri bukan untuk ria, bukan untuk hal yang lainnya, tapi memang ini zamannya kita harus bisa juga menginformasikan kepada orang lain bahwa this is us gitu ya. If you need me untuk kolaborasi untuk apa, ayo kita berdiskusi gitu. Ya salah satunya orang tujuan buat Instagram apa sih misalnya kan untuk kenal orang lain, untuk bisa terhubung dan sebagainya. Tapi gunakan juga di situ untuk menyampaikan bahwa branding kita tuh apa, image kita itu seperti apa. Jadi orang juga kenal kita tentang itu dan orang akan melakukan pendekatan. Misalnya Mas Irfan ini datang ke saya, kenapa? Ya karena tahu saya di situ diinfokan terkait ini dan itu gitu. Dan bukan untuk ria, tapi lebih kepada ya mungkin ada orang yang membutuhkan, ada yang mungkin mau diskusi, ada yang mungkin mau kerjasama dan sebagainya. Ini kan empowering gitu dan ini sebenarnya semangat yang perlu kita tingkatkan. Dan satu sisi saya makin berpengalaman gitu, bersilaturahmi, bisa berdiskusi. Di sisi lain teman-teman juga mendapatkan pengalaman apa yang sudah selama ini digali gitu ya dalam perjalanan hidup saya sendiri gitu. Jadi ya kita akan dapat take and give. Jadi kita harus promosi kepada targeted audience. Orang-orang yang tahu keahlian kita itu akan lebih lebih mengapresiasi kita in a way dan juga menempatkan kita sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kita juga bisa ikutan tuh dalam forum itu, dalam diskusi tentang keahlian tersebut dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Dan repackaging and rebrand ini sesuai tren. Jadi misalnya sekarang zamannya misalnya bukan Friendster lagi gitu ya, zamannya udah Instagram misalnya. Zamannya dulu misalnya masih pakai nggak tahu BlackBerry sekarang Messenger, sekarang udah pakai WhatsApp, something like that. Jadi kita harus sudah bisa mengikuti pola-pola yang baru dan mengikuti bagaimana sih sebenarnya audience ini melihat kita supaya itu lebih eye catching misalnya. Misalnya nih Smart Eye Score ya ini ya. Nah, Smart Eye Score ini misalnya dalam reach out kepada para anggotanya gimana. Nah, kalau misalnya melihat angle-nya itu dengan angle yang muda, angle yang lebih banyak lagi bisa dijangkau oleh masyarakat gitu yang disukai pembahasannya yang bermanfaat, pasti orang akan lebih banyak follow misalnya atau dan lebih banyak mengikuti kegiatannya. Nah, ini adalah cara kita belajar dan itu nggak usah malu-malu, lihat aja akun-akun yang lain yang lebih besar, akun-akun lain yang misalnya sudah lebih dahulu berdiri, belajar kita bagaimana cara dia merepackage dan merebrand itu sesuai dengan tren. Karena dengan kita belajar itu, kita ini empowering, sama-sama maju dan saya yakin teman-teman yang lain yang mungkin udah lebih dahulu senang juga untuk berbagi karena dia pun melakukan hal yang sama ketika dia masih memulai sebuah organisasi atau sebuah perjalanan gitu ya. Dan pada akhirnya evaluasi. Kita tidak menutup diri terhadap evaluasi. Tadi sempat disampaikan juga kalau ada kritik dan saran. Nah, itu adalah salah satu bentuk evaluasi. Lihat secara terukur dan juga secara honest pastinya bagaimana sih orang mengevaluate apa yang kita lakukan, hasil apa yang memang di akhir yang diinginkan. Dan tentunya mungkin nggak semua evaluasi itu ya paham lah ya sama-sama. Nggak semua misalnya bagus misalnya. Atau misalnya ada juga hanya membawa kritikan aja tanpa solusi dan sebagainya. Nah, itu harus diadres secara terukur dan terbuka gitu. Kalau memang itu hal yang terjadi, ya jangan menutup diri. Tapi kalau misalnya too much, ya mungkin ada cara-cara lain untuk bisa mengadres isu terkait. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai yang ketiga itu mengasah metode dan sistematika berpikir. Saya jelaskan dalam berbagai kesempatan. Mungkin teman-teman yang udah sempat dengar misalnya wawancara saya dengan Tribun Medan atau itu dirilis juga sih dalam beberapa surat media online. Pada saat dulu saya S3 di Australia, itu dulu dijelasin tuh sama supervisornya ya, Profesor Martin Chamenyi namanya. Dibilang gini, Dudi kamu ini kan S3, kamu tahu misalnya di S3 itu berapa halaman yang harusnya kamu nulis gitu. Terus, oh ya Prof, mungkin sekitar 300-400 halaman gitu ya. Terus dia bilang, betul. Terus kalau misalnya saya tantang kamu menulis 1 lembar 1 hari, kira-kira kamu mampu nggak? Saya bilang, wah kalau 1 lembar 1 hari mungkin saya usahakan, insya Allah bisa.
Oke, kalau misalnya satu lembar satu hari, untuk menyelesaikan 300 halaman, kamu butuh berapa berapa lama? Ya practically 300 hari. Kalau 300 hari dibuang weekend-nya ya roughly setahun setengah. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Oke, saya kasih kamu 3 tahun." Jadi kita langsung kaget. Memang kan sebenarnya orang S3 itu kan memang 3 tahun sampai 4 tahun misalnya. Tapi dia coba melihat angle bagaimana dia melihat semua ini bisa diselesaikan dengan metode dan sistematika berpikir yang cukup simple gitu loh. Pikirkan semua itu memang kelihatan gunung gitu ya. Kan kilan-kilan jabalan kita juga sering dengar. Bagaimana sebenarnya konsistensi itu, endurance itu bisa menghasilkan sebuah hal yang besar pada akhirnya gitu loh. Yang penting kita mau dan kita mau melakukan dengan metode yang benar dengan cara yang apa namanya yang ini yang terukur dan terus menerus kita lakukan gitu. Dan ini sangat penting untuk kita. Jadi pada akhirnya saya selesaikan itu first draft itu 1,5 tahun, saya submit itu dalam waktu 2 tahun 10 bulan S3. Karena memang sistematika berpikirnya dibuat gitu ya. Ya memang susah S3 gitu di Australia, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi dengan dibilangnya selembar sehari, kita langsung, oh iya, nggak usah pakai weekend lagi, cuma 5 hari. Wah kalau selembar kan bisa, gitulah pokoknya. Dan selesai itu apa namanya disertasi loh, bukan skripsi, bukan bukan tesis, disertasi. Dan alhamdulillah ya dalam waktu yang cepat semua itu bisa bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena diberikan ajaran sejak dini bagaimana sistematika untuk berpikir yang simpel. Makanya kita baik secara pribadi maupun organisasi perlu berpikir secara simpel, efisien, dan tentu berlandaskan ilmu. Ini banyaklah kita pelajari ya di pondok, dimanapun. Semua solusi itu harus berlandaskan ilmu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan solusi itu dengan cara yang simpel dan efisien. Saya belajar dari teman saya, mungkin teman-teman juga udah tahu namanya Mas Andi Arsana ya, dia di UGM juga, mungkin Mbak Ima tahu di geodesi. Terkenal tuh Mas Andi. Saya tuh dulu di Australia dan sekarang dia direktorat bagian hubungan apa kerjasama internasional kalau nggak salah. Dia bilang dia tuh belajar pemetaan ya. Terus dia mau menjelaskan bagaimana sih permasalahan pemetaan yang teknik geodesi ini yang rumit sebenarnya bagi anak muda aja mendengarnya, menjelaskan dengan cara yang mudah supaya ibunya bisa mengerti. Jadi dia coba bahasakan dengan cara yang simple, dengan bahasa yang apa ya gamblang gitu, tapi orang cepet nangkep. Nah karena dia belajar dari situ, sekarang dia untuk metode presentasi, metode dan sebagainya itu dilakukan dengan cara itu laku banget. Dalam arti orang mudah ngertinya. Ngapain juga kita, misalnya saya ini sekarang menyampaikan sesuatu kaku, pakai bahasa PBB, pakai bahasa diplomat misalnya kayak gitu. Tapi kan nggak sesuai sasaran gitu. Untuk apa? Lebih bagus kita caranya bercerita seperti ini, tapi yang didapatkan itu maksimal gitu. Tapi nanti di PBB ya nggak apa-apa, kita jadi macan podium, beda lagi kan tempatnya. Teman-teman juga pasti ada latihan itu digontorkan pas muhadasah atau apalah banyak tuh ininya kan kegiatannya. Pasti juga jago dalam dalam latihan jadi khotib lah atau memberikan pidato. Saya udah ke sana tuh melihat masjidnya bagus banget ya, ketemu ustadz-ustadznya. Jadi ya saya yakin di situ banyak ininya apa namanya keterampilan yang teman-teman punya. Tapi itu harus tepat sasaran. Kapan kita lakukan itu, kapan kita simplifikasi masalah, kapan kita harus being efficient, itu sangat penting. Karena simplifikasi masalah ini justru itu hal yang sulit loh dibandingkan orang yang dapatnya apa. Jadi misalnya kita dapat sebuah informasi tanpa kita proses, kita sampaikan aja ke orang lain susah karena misalnya informasinya terlalu baku. Nah, tapi kita dengan cara kita memahami informasi itu, terus kita sampaikan dengan cara yang simple dan orang lain bisa mengerti, itulah sebenarnya nilai tambah kita. Dan di luar negeri memang pendidikannya itu bukan lagi menghafal, mengetahui secara apa ya letter luck apa yang tertulis. Karena kalau misalnya letter luck bisa buka aja. Even misalnya saya backgroundnya hukum, orang mau cari pasal-pasal tinggal buka aja. Kan nggak ada yang bilang di pengadilan nggak boleh buka buka KUHP misalnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana you get your message across, dan itu dengan cara menyampaikan sesuatu dengan cara simple. Dan melihat masalah itu ya kita kalau bisa disimplifikasi. Merumit jangan buat jadi masalah baru, tapi kita simplifikasi supaya orang tuh tahu masalahnya apa. Dan harus melakukannya dengan cara yang cepat. Karena kalau misalnya terlalu lama juga udah timbul masalah baru atau
solusi yang kita sampaikan udah nggak lagi relevan karena memang udah lewat waktunya. Jadi memang kita harus simple, efisien, dan tentunya cepat waktunya ya. Kemudian sekarang karena kita udah tahu ya Society 5.0 dan sebagainya, kita harus siap berbasis teknologi. Jadi melek teknologi itu udah nggak lagi ini ya, nggak lagi requirements yang udahlah nantilah, enggak. Melek teknologi itu udah seperti orang harus tahu bahasa Inggris sekarang. Karena kita ini part of global citizen. Kita ini bagian dari masyarakat dunia dan siap-siap semua orang bakal datang ke Indonesia. Tapi kita juga jangan mau kalah karena kita yang akan mendatang ke negara dia, itu pemikiran kita. Jangan kita defensif, kita ofensif, kita datengin negara dia, kita cari peluang kerja di sana. Nah, tapi untuk itu tentu kita harus memiliki standar yang khusus, standar yang bisa tentunya berkompetisi lah di level itu. Dan salah satu yang harus kita mulai adalah melek teknologi. Melek teknologi ini memudahkan kita nih. Saya di New York, teman-teman di mana di Indonesia, di Jakarta, di berbagai tempat di Indonesia, bisa kita terhubung. Ya memang waktunya beda puluhan jam gitu ya, tapi nanti kita bisa diskusikan kapan waktu yang paling pas dan sebagainya. Dan bebas ruang dan waktu kita jadinya. Mau dimanapun, tempatnya kapanpun, kita bisa terhubung. Dan inilah keuntungan teknologi. Jadi karena teknologi kita mudah dijangkau, kita mudah untuk terkoneksi, tapi juga jangan gara-gara itu kita pun menghindar gitu loh. Jadi ada juga kan karena teknologi mudah kayak gini, tapi kita buatlah alasan-alasan. Ya kalau memang kita sanggup, ada waktunya, kenapa enggak? Buat diri kita terbuka. Kita mudah dijangkau, kita terkoneksi. Itu kan salah satunya bentuk sebenarnya kita kontribusi ya. Kita dari sini kita sharing, ada kontribusi, mungkin ada hal positif yang bisa di carry, dan tentunya saya di sini bertemu teman-teman, kita menjalin silaturahmi, ya mana tahu di ke depan kita ada waktunya bertemu lagi, bekerja sama dan atau yang lain-lain, kita nggak tahu. Karena semua itu kan Allah yang menentukan. Jadi ini merupakan mungkin salah satu pintu juga untuk kita semua bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Kemudian teknologi ini menghemat biaya. Nggak perlu lagi kita kasih biaya narasumber, tiketnya, akomodasinya lah, yang makannya. Enggak lah, orang intinya kan sebenarnya cuma ngomong kayak gini 2 jam misalnya. Jadi tapi kalau dulu wah harus mendatangkan participants-nya, sewa ruangannya, bikin spanduknya. Sekarang kan tinggal buat online ya kan. Mas Irfan udah buat itu apa namanya posternya misalnya, udah tinggal buat ya gitulah. Banyak di ininya di apa informasi di Instagramnya gitu. Cukup. Kalau dulu kan bikin spanduknya, cari lagi. Kalau saya dulu kuliah tuh ke bimbel supaya bisa gratis. Nanti dicat, ada logo bimbelnya, diikat di pohon mana ya kan? Kalau masih inget ya. Terus nanti panggillah Pak Rektor atau Pak Dekan untuk ngasih kata sambutan. Sekarang enggak, Pak, waktunya kosong enggak, Pak? Ini linknya, Pak. Udah gitu aja, tinggal dia buka, duduk depan ini. Jadi kita bebas ruang dan waktu, dan ini memang ada kekurangannya dalam arti mungkin ini ya secara apa ya secara koneksi dan secara human touch-nya ya agak sedikit beda memang. Hablum minan nasnya itu jadi agak kayak semua benar berdasarkan screen. Tapi kalau kita hanya melihat di satu sisi itu saja, kita rugi. Jadi kita harus lihat aspeknya, keuntungannya di mana. Jadi mungkin kita bisa bisa sesuaikan. Ada saatnya kita meet in person, tapi juga ada saatnya kita gunakan virtual. Sehebat UN sekalipun, organisasi terbesar di dunia sekarang virtual. Jadi nggak usah malu gitu ya, yang dilakukan teman-teman ini udah dilakukan di UN. Jadi normal ini semua. Dan sekarang udah ada yang disebut dengan hybrid format. Jadi karena protokol COVID itu menyesuaikan dengan bagaimana kesehatan dan sebagainya, kan nggak mungkin satu UN itu bersih ya kan, semua pasti ada yang kena COVID juga dan sebagainya, dan itu kan ya isu yang besar lah ya kan yang saat ini, dan apalagi di New York itu sempat sangat sangat ini angkanya sangat tinggi. Nah, kita ada jadi satu delegation itu satu negara cuma boleh satu orang misalnya ke satu ruangan. Jadi di ini tapi orang yang di rumah tuh pun bisa nonton. Jadi ada dua hybrid format gitu. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman dan ini sudah tepat. Mungkin ada waktunya kita sesuaikan kapan kita in person, kapan kita hybrid, kapan kita virtual aja, dan sesuaikan aja karena memang ini adalah sudah tuntutan zaman kita untuk bisa seperti ini. Dan yang terakhir Society 5.0. Society ini sudah lagi tidak lagi apa ya tidak lagi bisa dibendung. Dulu kan ada information society. Nah, sekarang udah artificial intelligence malah yang mengolah informasi itu. Kalau dulu kita mau nyetor informasi di
store informasi di cloud, nanti kita ambil lagi dari storage itu informasinya apa, kita gunakan untuk kepentingan kita. Sekarang karena saking waktunya sudah tak ada dan memang udah sangat ini, kita lempar ke cloud, nanti cloud-nya itu artificial intelligence-nya yang membuat apa ya, saringan gitu, memfilter apa yang kita perlukan sesuai dengan orderan kita, dia langsung kasih hasilnya. Walaupun mungkin tidak akurat, tapi lebih cepat gitu loh. Nah, kalau kita perlu pendapat lebih lanjut, baru kita lakukan berdasarkan kemampuan human gitu ya. Tapi ya that's the reality that we are in, and we have to cope up with it, dan insya Allah kita bisa gitu ya. Selanjutnya, collaboration and empowerment. Ini sangat penting karena yang seperti disampaikan di awal, kita nggak bisa hidup sendiri. Negara pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak bisa memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri, perlu bekerja sama. Dan untuk itu kita perlu kolaborasi dan empowerment, mendorong sama-sama ini. Satu hal yang saya banyak belajar di PBB ini ya selama beberapa bulan terakhir, ini mungkin juga bisa kita bisa jadi ilmu yang kita coba terapkan ya di bidang masing-masing, di tempat masing-masing, adalah bagaimana power of acknowledgement. Bagaimana dia untuk hal-hal kecil dia acknowledge gitu ya. Terima kasih, misal terima kasih sudah mengirimkan filenya. Kalau kita kan, apalagi bos, kirimkan filenya. Udah sampai nanti filenya, udah pokoknya udah jadi kan, udah lewat gitu, tiba-tiba udah di pimpinan. Nggak ada, udah lewat aja gitu. Jadi nggak tahu gitu sebenarnya kalau nggak ada si kroco-kroco ini gitu ya, nggak ada pion-pion ini, nggak sampai barang ini gitu loh ke pimpinan. Tapi jadi takut kalau misalnya itu disampaikan menghilangkan apa ya, dia menghilangkan satu orang itu ya kepiawaiannya dalam misalnya meramu sesuatu. Padahal semua orang juga tahu itu kan kerja bersama misalnya. Dan bagaimana sebenarnya ini bisa sampai ke pimpinan itu setelah melalui tahap-tahap tertentu. Kenapa sih tinggal bilang bahwa misalnya terima kasih, ini contoh ya, misalnya saya membuat statement untuk Presiden Majelis Umum. Statement yang dibuat ini pasti kan bukan saya yang kirim ke Presiden, pastinya nggak mungkin. Karena kita kan levelnya jauh lah, masih di bawah. Tapi level yang nomor 2, misalnya Sekjen Presidennya, itu akan mengirimkan ke Presiden, tapi menyebutkan, thanks to Dudi yang sudah mempersiapkan ini. Presiden pun tahu ini bukan kerja Dudi sendiri gitu loh. Tapi at least itu kita secara moral, coba teman-teman pikirin. Misalnya Menlu lah, Menteri, atau Presiden lah, Presiden Majelis Umum ini ya duduknya sama Presiden-Presiden kalau lagi high level week. Levelnya itu. Nah, orang nomor 2-nya misalnya siapa ya, wapresnya gitu loh. Bilang ke Pak Presiden misalnya, ini kerjaannya, terima kasih Mbak Ima sudah mengerjakan ini. Pak Presiden, inilah yang akan digunakan besok untuk presentasi Bapak di Bogor misalnya. Secara secara sosiologis Mbak Ima pasti akan terangkat. Tapi Mbak Ima pun sadar bahwa ini nggak kerjaan Mbak Ima sendiri. Presiden pun tahu ini nggak mungkin kerjaan Mbak Ima 100% bisa sampai ke meja presiden. Ini udah lewatin banyak channel. Jadi tidak mengurangi siapapun. Dan justru kita terangkat, kita makin mau bekerja karena kita diapresiasi, ada acknowledgement tadi. Tapi presiden pun tahu bahwa sebenarnya ini habis kerja semua gitu. Dan itu sebenarnya perlu kita pelajarin. Jadi acknowledgement. Di sini pun even kita fotokopi aja ya, fotokopi. Kalau di Indonesia suruh buat kopi lagi, kadang ada beberapa ini tertentu ya, sedih juga sih. Tapi ya gitulah, kita harus paham gitu. Ada leveling tertentu yang memang mungkin udah banyak juga kali berkembang ya di dalam negeri yang nggak seperti ini lagi. Tapi saya yakin masih ada beberapa tempat praktiknya seperti itu. Jadi takut gitu kalau misalnya, wah dia ada mengambil bagian dari kerja ini gitu loh. Itu something aneh sebenarnya. Tapi ya dari pelajaran di PBB ini, untuk hal-hal little thing, dia langsung menyampaikan itu, apalagi hal yang besar. Jadi acknowledgement itu atau pengakuan ya ibaratnya dengan cara kecil itu sebenarnya empowering. Kenapa? Dengan kita digitukan sedikit, kita akan mengerjakan 10 kali lipat lagi lebih cepat. Karena kita semangat, kita makin ini. Nah, kembali ke topik. Jadi collaboration dan empowerment itu kita bisa lakukan dengan baik kalau misalnya kita melakukan comparative study. Jadi misalnya kita bekerja sama, misalnya ya Smart iScore ini bekerja sama dengan let's say dengan organisasi lain. Nanti pada saat kita bekerja sama, kita pasti tahu sebenarnya apa yang poin-poin jagoannya dari teman kita yang berkolaborasi tadi. Apa sih dia yang hebat gitu, kita pelajarin. Dan dia pun belajar dari kita. Wah, si orang-orang Gontor nih jagonya nih ini gitu. Jadi sama-sama mengisi. Pas lagi kita tahu dia keahliannya di mana, kita akan nanya ke dia, gimana sih bisa dapetin searah itu. Sama juga pas dia perlu, dia akan tanya ke kita. Makanya kita harus buat, dalam arti nih, poin selanjutnya,
peningkatan kolaborasi ini perlu kita paham untuk menjual nilai tambah diri. Jadi portofolio Smart Ice Core ini harus kuat gitu loh. Dalam arti memang kalian udah punya foundation, jualnya dengan tadi dengan caranya yang trennya yang saat ini, tapi juga dengan targeted audience, dan nanti pas lagi audience yang lain ataupun organisasi lain melihat, oh kalau misalnya kerja sama ini pas, tapi kita juga melihat, oh kerja sama ini pas karena kita bisa banyak belajar banyak hal. Jadi itu akan sangat mengisi ke kanan dan kiri gitu, dan itu akan bagus kalau misalnya kita jalankan sering-sering karena kita akan makin tinggi profilnya. Sebagai contoh aja, komunitas yang kami bentuk itu Rostrum Diplomacy itu baru sebulan, kayaknya sebulan setengah, walaupun kita buat ya adalah dana keluar untuk promosi dan sebagainya, sudah hampir 2.500 misalnya followersnya. Padahal postingannya cuman baru 18 misalnya. Tapi memang kita kasih postingannya yang impactful. Misalnya, ya kita bilang 5 amunisi negosiator PBB. Dari nama aja udah, wah negosiator PBB nih, ini 5 amunisinya. Orang pasti langsung nge-slide, ngecek, nge-share dan sebagainya. Jadi memang itu ada kemampuan juga kita berinteraksi selama ini, melihat juga postingan orang lain, apa yang kita pelajarin kan ada keunikan. Teman-teman juga punya keunikan, itu yang ditonjolkan dengan materi-materi yang baik tentunya dan targeted audience yang ini. Dan mungkin nggak tahu teman-teman udah lihat belum juga, kalau misalnya ada yang bidang hukum, nanti Ius Gentium bekerja sama dengan Rostrum Diplomasi, kita lagi buat webinar itu nanti minggu depan. Itu sekarang udah 400 pesertanya, padahal baru dibuka kayaknya seminggu ya. Kayak seperti itulah. Itu namanya, itu salah satu target promosi. Target ini audiens yang kita cari. Jadi itu adalah bagaimana kita mencari orang yang tepat, waktu yang tepat, bahasan yang tepat, dan audiens yang pas seperti itu. Tapi memang semua itu dimulai dari nol, yaitu normal, dan kita semua orang juga paham bagaimana beratnya untuk merintis, tapi nanti pas kita udah menjadi, jangan lupa juga untuk mengajarkan ke bawah, karena memang kita bisa sampai di tahap ini karena kita sudah melakukan pelajaran yang cukup lama gitu ya di waktu tertentu gitu. Dan empowerment, kalau kita ngelihat orang lain ini jago, jangan takut kita bilang dia jago, karena itu tidak mengurangi kemampuan kita kok. Justru kita akan dipandang sebagai orang yang jujur, yang mau ini. Dan di sisi lain, kalau memang ada yang bisa kita bantu, ya kita bantu orang lain gitu. Orang lain pun melihat kita akan bantu kita. The empowerment itu untuk mendorong sama-sama maju bersama dan saling mendukung tentunya. Kemudian poin selanjutnya adalah connect and inspire. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita harus siap untuk berkoneksi. Kita harus siap untuk berkompetisi karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Bagian dari masyarakat dunia artinya kita siap untuk bersaing dengan siapapun yang nanti masuk Indonesia, dan kita siap untuk datang ke negara mereka. Dan untuk itu kita perlu networking. Networking itu ya kita jagalah dengan mendapatkan informasi, kita buat networking pool, kita sesuaikan mana yang sesuai dengan keahlian kita, mana yang bisa kita engage untuk hal-hal tertentu, dan nanti ini semua berguna untuk menjaga jaringan kita gitu. Dan ketika kita punya networking tertentu, jangan pelit terhadap orang lain. Pas lagi kita ditanya misalnya, ada yang punya ini enggak? Nah, kalau memang kita punya, kasih aja. Karena nanti dengan kita cepat merespon, orang pun akan menganggap kita positif, dan orang akan merespon positif juga ke kita. Dan dan hal ini sangat penting ya untuk kita semua untuk bisa kita kedepankan. Contoh aja nih di PBB, kita itu semua punya informasi, masing-masing orang punya informasi. Jadi kalau misalnya kita ditanya misalnya, Dudi, lo tahu nggak informasi tentang ini? Gitu ya, dari negara lain. Kita jawabnya cepat nih. Oh iya nih, kayak gini-gini. Walaupun misalnya sifatnya nggak rahasia ya, yang memang terbuka. Ketika kita memberikan menunjukkan gitu, kita mau cepat, kita mau merespon dengan positif, kita mau terbuka, nanti pas kita butuh, misalnya bos kita bilang, cari dong tentang ini, kita tanya orang yang sama yang tadi punya informasi tentang itu misalnya, dia akan respon sama dengan kita. Tapi kalau kita lambat nih, pas lagi dia nanya ke kita, kan ngerasa, kita punya informasi nih, ya udah nanti aja, orang itu kita tahan. Pas lagi kita butuh mereka, kita akan diperlakukan yang sama. Jadi sebenarnya itu juga ada dalam ini agama ya kan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi lakukanlah hal yang sama gitu. Itu normal, itu norma umum yang terjadi. Jadi ya terbuka aja, positif aja. Ya tentu orang yang membutuhkan pasti nanya kepada kita dengan cara yang benar, ya kita sampaikan dengan yang benar juga. Jadi competition to inspire. Kita berkompetisi ya kan,
fastabiqul khairat ya, melakukan berbuat baik itu berlomba-lomba untuk kebaikan, ya siapapun nanti yang mendapat itu duluan ya nggak apa-apa. Tapi karena kita baik, niatnya kan yang penting. Hasil akhirnya biar aja Allah yang nentukan gitu loh. Kalau misal akhirnya bagus-bagus, kalau enggak ya kan itu pandangan manusia, pandangan kita. Nanti Allah punya penilaian yang akhir. Kan pada akhirnya juga fa'in sabun ya kan. Kemudian selanjutnya itu mematangkan strategi. Kayaknya yang terakhir ya, mematangkan strategi. Jadi kita sebagai orang itu kalau ada kayaknya presiden wanita Afrika pertama ya, sampaikan gini, kalau mimpi Anda tidak membuat Anda takut, berarti mimpi Anda itu dianggap sebagai mimpi yang belum besar. Jadi buatlah mimpi itu kalau kita dengar tuh kayak kita pun kaget. Mau punya 10 toko di Prancis, kan langsung oh, oke gitu loh. Mau bikin travel ekspedisi ke bulan. Kan hal-hal ini kayaknya udah biasa itu digontor untuk diinformasikan sama ustadz-ustadznya supaya kita itulah besar gitu bermimpi. Itu normal dan itu emang harus dilakukan karena aiming high itu hal penting yang perlu kita lakukan. Dan kita lakukan dari sekarang langkah-langkah menuju ke sana. Baby steps-nya perlu. Kilan-kilan jabalan tadi. Jadi kalau misalnya kita hanya bermimpi, ya memang agak ini juga ya, cuma mimpi-mimpi aja. Ya nggak apa-apa, mimpi, tapi juga kita punya planning. Jadi misalnya sebulan mau ngapain, 2 bulan mau ngapain, setahun, 5 tahun mau ngapain, sehari gimana. Saya dulu dari kuliah dulu udah terbiasa, khususnya S3 ya. Pas duduk di meja di situ, saya udah punya post-it. Post itu nanti saya tulis tuh di atasnya to do. Terus tulis 1 sampai minimal 5 sampai 10. Apa yang mau dikerjakan hari itu? Hidup kita akan terarah, pasti. Saya mau menghubungi orang tua misalnya, yang kedua mau mengerjakan ini 1 halaman, ketiga mau hadir di pertemuan ini, keempat ini. Tulis aja. Nanti kalau kita bisa dari 10 bisa 5 aja, itu berarti udah positif 5 kita laksanakan, itu udah terarah hidup kita. Dan memang kadang kita punya banyak mimpi tapi kita nggak tuliskan, itu nanti hilang, besok lupa lagi. Tulis aja. Sama kayak orang mau nulis buku, kalau mikir dulu nanti wah ini judulnya apa, filosofinya di mana, referensinya di mana, nggak akan selesai bukunya. Ketik aja dulu apa yang kita tahu, nanti kita perdalam pas lagi jalan sambil kita tahu ilmunya. Dan itu emang normal dan harus biasa kita lakukan seperti itu. Jadi aim high, start the baby steps. Dan know what you do, core values. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dan nilai-nilai apa yang kita punya di diri kita. Itu yang kita kedepankan. Keahlian tadilah yang akan mengarahkan kita kepada sebuah kemanfaatan yang lebih besar nanti karena kita memang fokus pada bidang itu. Terus people to people contact tentunya. Hablum minan nas ini perlu dijalankan di diplomasi sekalipun ya. Kita harus mampu bisa mengengage dengan orang lain. Karena engagement yang sangat bagus itu kadang bisa mengalahkan diskusi di forum PBB itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman kita banyak, walaupun di PBB di forumnya kita kelihatannya kaku, kelihatannya serius, nanti setelah break di warung kopi kita bilang, udahlah jangan kaku-kaku, lo terima aja yang ini. Oke, tapi nanti lo terima bagian ini ya. Oke, udah nanti kaku lagi di dalam, tapi kita terima-terimaan gitu loh. Jadi itu adalah bagian dari hablum minan nas tadi, people to people contact. Jadi tapi kalau misalnya dari awal orangnya udah kaku, orangnya udah malesin, di warung kopi pun nggak ngomong, dia walaupun misalnya bukan posisi dia jail-jail aja gitu, misalnya dia nolak sebuah usulan, akhirnya ditolak karena ya kita nggak punya kesepakatan tadi, nggak punya pendekatan tadi. Tapi misalnya posisi negaranya, misalnya awalnya nggak setuju, tapi karena dia adalah orang yang ngurusin dan yang ngeliat potensinya sebenarnya negara gue bisa setuju nih, akhirnya dia ngasih input, udah setuju aja, oke kok ini nih, lihat nih aspeknya. Nah pada akhirnya diterima. Dan itu banyak sekali terjadi di diplomasi karena memang hablum minan nas tadi, people to people contact tadi itulah yang sangat menentukan gitu ya. Dan terakhir tentunya berdoa. Takdir ya udah dari Allah ya. Semua ini udah diatur. Semua ini karena ya tentunya yang beragama Islam ini ya paham bahwa dengan kita menyerahkan diri pada Allah, ya nanti hasilnya tentu akan dapat yang terbaik. Tapi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, maka kita harus bekerja keras. Dan kita mimpi aja terus, jalanin terus, dan berdoa. Nanti insya Allah ada hasil akhirnya. Ya tentu nanti minta doa dari orang tua, kita biasa bernazar, dan sebagainya, ya itu lakukan aja karena itu praktek yang baik.
Kemudian terakhir, sebagai penutup, saya akan mengutip CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Apa yang dia bilang? The greatest successes come from the freedom to fail. Sukses-sukses terbesar itu datang dari kebebasan untuk gagal. Orang itu takut gagal. Saya juga bingung kenapa. Dulu juga mungkin sama gitu ya, pas lagi di posisi, pas lagi merintis, mulai untuk melihat dunia ini gitu ya. Aduh, malu ah nanti gagal, aduh nanti dilihat orang gimana. Mark Zuckerberg bikin Facebook itu udah banyak aplikasi yang dia kerjain, yang gagal, yang habis uangnya dan sebagainya. Akhirnya dia perlu kerjasama sama beberapa orang ya kalau nggak salah untuk bisa mendanai Facebook ini yang akhirnya jadinya laku. Itu adalah dari orang yang merubah tatanan sosial. Facebook ini merubah tatanan sosial. Semua itu jadi ngomongin via online dia karena Facebook ini mengalahkan Friends dan sebagainya. Ini memang udah besar banget gitu loh. Dia saja bilang bahwa karena dia memiliki kebebasan untuk gagal lah, kesuksesan terbesar itu bisa dia raih. Jadi teman-teman, kalau misalnya melakukan sesuatu dengan niat yang positif, hasil akhirnya belum sesuai, ya normal aja, santai aja. Justru aneh kalau kita melihat orang yang terlalu mengkritisi itu, terlalu ini, ya nggak apa-apa, berarti dia masih, kan ada juga disebut Rasul bahwa apa namanya, perlakukan seseorang sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kalau memang kadar akalnya segitu, ya nggak apa-apa, biarkan aja, kita nggak usah membantah, nggak usah apa, tapi ya kita cukup paham gitu loh. Ya udah. Tapi untuk orang-orang yang paham, itu juga mungkin ada cerita, teman-teman tahu juga ya, yang soal apa namanya, ikan hias, kalau tahu ceritanya. Jadi ustadznya bilang, coba bawa ikan hias ini ke tetangga ya kan, berapa ininya nilainya? Oh cuma 2.000 katanya. Terus coba jual ikan hiasnya ke tukang bengkel, dicek tukang hias, oh cuma 1.000. Nah coba kamu jual tukang hiasnya ke ikan hiasnya ke tukang jual ikan-ikan hias, wah ini harganya 2 juta. Nah itu menandakan bahwa orang yang paham baru bisa memberikan penilaian tepat terhadap apa yang kita lakukan. Jadi lakukan aja hal yang kita bisa dengan cara yang terbaik, dan orang yang paham itu akan tahu sebenarnya ini adalah proses untuk mencapai eh, apa namanya sesuatu yang besar seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sebelum saya menutup, saya cerita sedikit lah tentang pendidikannya supaya biar teman-teman juga tahu. Jadi dulu itu ayah saya itu sebenarnya diplomat juga, dan memang kami berasal dari Medan, orang tua saya dari Medan, ibu saya orang Padang, dan merantaulah mereka ke Jakarta setelah ayah saya itu, saya manggilnya Buya ya. Buya itu lulus diterima di Kemlu juga gitu, di Kementerian Luar Negeri. Karena berpindah-pindah, saya ikut sekolah. Kenapa umur saya muda, itu bukan karena akselerasi yang gimana-gimana, tapi memang mengikuti sistem sekolah di luar negeri dan bisa mengikuti dan akhirnya lompat gitu. Dulu kalau teman-teman tahu SD kan kalau nggak salah 6 tahun ya atau 7 tahun. Saya dulu mulai SD umur 5 tahun. Itu udah setahun saya dapat keuntungan. Terus pas di India, di sana tuh sebenarnya saya lulus kelas 4 mau masuk kelas 5 SD. Nah, di India tuh SD-nya cuma 4 tahun. Jadi kelas 5 SD itu udah dianggap satu SMP. Nah, bagi mereka yang ikut ujian dan bisa menyesuaikan diri, mereka tuh langsung naik gitu ke kelas 5. Teman-teman ada juga yang turun. Kalau saya waktu itu kalau nggak salah ujian, itu pun belum belum lulus kalau nggak salah. Tapi ayah saya ini memang ya itulah, Majada-Wajada tadi. Datang ke gurunya, bilang, ini tidak adil kalau anak yang baru datang pindahan, langsung karena ujian masuk, akhirnya dia nggak bisa mengikuti kelas 5 ini, atau kelas 2 kelas kelas 1 2 SMP ini. Jadi kalian itu harus biarkan dulu dia penyesuaian sebulan, 1 semester misalnya. Kalau dia nggak mampu, oke turunkan dia sesuai dengan nilainya. Tapi kalau dia mampu, ya biarkan dia lanjut. Nah ini kan sebenarnya inilah semangat, jangan jangan menyerah, cari dulu solusi. Akhirnya justru kami ranking gitu loh, anak ya alhamdulillah. Jadi lanjut. Nah dapatlah keuntungan 2 tahun. Jadi 3 tahun in total, jadi saya masuk pesantren umur 14 tahun, 15 tahun tamat, masuk kuliah, 3 tahun 2 bulan lulus, 18 tahun udah S1. Nah, 18 tahun S1 saya nunggu pembukaan Kementerian Luar Negeri, saya di tengah-tengah ikut di law firm dulu karena dosen saya bilang, Al-Maududi kamu di sinilah, katanya perlu lawyer yang bisa bahasa Inggris gitu. Saya bilang saya mau jadi diplomat Bu. Ya nggak apa-apa kan sambil nunggu pembukaan. Oh ya udah. Jadi saya 8 bulan sempat di law firm, sudah lulus pradi ya untuk beracara, tapi karena lulus Kementerian Luar Negeri ya saya berhenti karena nggak boleh 2 profesi. Masuk di Kemlu umur 19 tahun, dulu alhamdulillah termuda, dapat tumpeng dari Pak Marty, kalau masih ingat Marty Natalegawa, kenal ya semua orang ya. Terus apa namanya, pendidikan di Kemlu tuh 6 bulan atau 7 bulan,
baru berangkat magang ke Australia. Setelah itu yang ranking dikirim lagi ke Belanda, saya ikut ke Belanda juga. Pulang dari Belanda, saya beberapa setahun kalau nggak salah di Indonesia, terus lulus Australia untuk S3. Berangkatlah 2013 ke Australia, 2 tahun 10 bulan saya selesai, menuliskan itu semua, saya submit, saya pulang, karena sistemnya agak beda. Jadi kalau di Indonesia kan submit, kita sidang terbuka, langsung nyatakan lulus. Kalau di Australia submit, disertasi kita kalau udah oke sama dosen kita, itu belum tentu oke. Dilempar lagi ke penguji di luar Australia. Luar Australia lah menguji, bayangin. Udah dosen kita oke, dosennya di luar negeri lagi, di luar Australia. Dicek lagi dosennya 2 dari tempat yang berbeda. Nanti mereka kirim lagi ke kita hasilnya. Sesuaikan lagi, udah oke belum? Nanti dia bisa bilang, nggak lulus, lulus, atau kembalikan lagi ke saya. Ya panjang lah itu. Nah kalau yang lebih enak sebenarnya kan langsung defense aja. Kita ngomong ya, ditanya jawabnya, oh kamu nulis ini, oh Pak maksud saya ini. Kalau itu nggak bisa, apa yang kamu tulis itulah ya, pemahaman apa pengujinya itulah dia, nggak bisa dikoreksi lagi. Sebenarnya lebih sulit kalau kita pikir-pikir. Tapi alhamdulillah itu proses semua dilalui, cukup lama juga tuh. Saya udah kerja juga, kayaknya hampir 8 bulanan lah, maksudnya sambil menunggu tektok-tektoknya, lulus, wisuda, alhamdulillah ke Australia lagi gitu untuk wisuda. Dan sekarang ya ditempatkan di PBB, alhamdulillah bisa masuk di kantor Majelis Umum. Saya orang Indonesia kelima di sini, cuma ada 5 orang. Salah satunya kalau pernah dengar namanya Pak Tatan Nasir, dubes di dulu juru bicara Kemlu. Kalau pernah lihat Pak Tatan Nasir, sekarang udah di dubes di Prancis. Nah, dia orang pertama yang masuk di kantor Presiden Majelis Umum. Nah, saya orang kelima lah ibaratnya, baru 5 orang dari Indonesia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa lebih pendalaman di tanya jawab. Jadi kalau misalnya mau bersilaturahmi lebih lanjut, nanti bisa ke akun Dudi Amri, itu Instagram saya. Tapi kalau teman-teman yang suka hubungan internasional atau suka aja dengerin PBB, kita buat namanya Rostrum Diplomacy. Intinya gini, Rostrum Diplomacy ini tagline-nya membumikan diplomasi multilateral. Jadi diplomasi multilateral ini bukan hanya kalangan tertentu aja yang boleh tahu, karena sebenarnya yang dibahas di dunia ini bukan hanya HI, bukan hanya hukum, semua, termasuk soal sampah, administrasi, semua teknologi ada di PBB. Dan kita coba bahasakan itu bahasanya sesederhana mungkin supaya semua orang tuh paham dan mudah mengertinya. Dan kita juga udah mulai podcast, bisa cek di Rostrum Diplomasi itu di Spotify atau di Anchor, bisa buka, sudah 1 episode lah. Dan kita coba berusaha karena waktunya juga di sini padat ya, jadi mungkin kita usahakan 2 minggu sekali, tapi kalaupun enggak, ya insya Allah adalah update-update di podcastnya. Demikian dari saya Mbak Ima, terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dudi Amri atas materinya luar biasa, Masya Allah. Sampai, apa ya semuanya tuh isinya tuh ada banget gitu. Banyak banget catatannya yang bisa diambil. Ya, salah satunya tadi hablum minannas, itu nggak akan tercipta kalau misalkan kita juga hablum minallahnya itu nggak nomor 1 ya. Yang penting tuh dalam segala langkah kita tuh ada yang namanya doa. Kemudian gimana caranya kita, berkomunikasi dengan sesama, terus bermimpi, ya jangan sampai membuat kita takut dan sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian kita sekarang lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Untuk rules-nya, tanya jawab adalah raise hand teman-teman. Dan karena waktunya sudah, kita melihat waktunya, jadi untuk pertanyaan kali ini kita buka untuk 3 orang dulu. Jadi untuk yang raise hand dan mohon maaf untuk sesuai yang namanya username-nya sesuai, itu yang akan kami tunjuk. Untuk yang berhak bertanya secara langsung kepada Kak Dudi. Begitu ya teman-teman. Oke. Kita boleh buka pertanyaan dari sekarang. Oke, sepertinya tadi Kak Hasan. Apakah Kak Hasan ada di sini? Kak Hasan Haidari? Oke, atau ada teman-teman yang lain, silakan angkat tangan dan langsung nanti secara langsung bisa langsung bertanya dengan Kak Dudi.
segala hal yang berhubungan dengan ya paling banyak itu pasti adalah pelajaran kehidupan ya, Kak, ya. Luar biasa sekali. Dari kecil sampai dewasa, banyak sekali tadi nilai-nilainya juga yang disampaikan. Oke, Kak Hasan, bisa langsung bertanya, Kak? Silakan on kamera dan juga on mic, on audio untuk langsung bertanya. Oke, siap. Oke. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya untuk kakak narasumber ya, yang tadi saya tanyakan, yaitu bagaimana caranya membangun self branding sendiri sih, intinya gitu. Dan kedua, mau menanyakan bagaimana nih caranya untuk menggerakkan sebuah organisasi yang tidak ada regenerasinya. Seperti itu. Sudah, Kak Hasan, ada pertanyaan Seperti lagi? itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, berarti ada 2 ya? Ingin menanyakan aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Hasan. Jadi pertanyaannya, mohon izin saya ulangi lagi. Yang pertama, bagaimana cara membangun self branding, dan yang kedua, bagaimana cara menggerakkan organisasi yang tidak ada regenerasinya, begitu Kak? Oke. Benar banget. Oke. Mungkin Kak Dudi mau langsung menjawab, atau kita persilahkan pertanyaan yang lain? Langsung jawab aja Kak ya. Oke. Silakan Kak. Kak Dudi. Untuk unmute ya? Belum di-unmute ya? Ya, tadi kayaknya di mute panitia ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Hasan ya pertanyaannya yang sudah disampaikan. Jadi sebenarnya untuk branding itu tergantung kita. Kita pertama harus pahami dulu keahlian kita itu apa. Karena keahlian itulah yang sebenarnya nanti akan menjadi cikal bakal branding kita itu mau kemana. Karena branding itu sesuai dengan apa yang mau kita tonjolkan, seperti itu. Jadi kita seperti disampaikan tadi, kenali dulu sebenarnya keahlian yang mau kita tonjolkan apa. Dan itu ditonjolkan berdasarkan tentu latar belakang kita, berdasarkan apa yang kita dalami selama ini, apa yang kita pelajari selama ini. Dan bisa juga tanya kepada lingkungan, kepada teman, kepada orang tua, kira-kira kalau misalnya Mas Hasan ini mau mendalami bagian ini karena memang selama ini cocok nggak? Gimana penilaian mereka terhadap hal ini? Karena kan kalau misalnya mereka melihat sebagai orang yang di luar, itu tentu akan menjadi informasi yang lebih valid dibandingkan kita aja yang menyampaikan. Walaupun sebenarnya kita paling tahu apa sih diri kita. Nah, ketika kita sudah paham sebuah keahlian yang mau kita tekuni, yang mau kita dalami, maka dari situlah nanti kita mulai brandingnya. Branding itu sesuaikan dengan tren. Anak muda misalnya, tapi kan semua itu punya klaster. Nih Mas Hasan itu maunya klasternya apa? Orang tua kah? Anak muda kah? Semua kalangan kah? Atau dan sebagainya. Berdasarkan klaster-klaster itulah kita masuk untuk mempromosikan diri itu nggak apa-apa, jangan dianggap sebagai misalnya ya adalah misalnya dianggap sebagai alay dan lain sebagainya ya, karena memang pertama yang dipromosikannya itu mungkin nggak jelas, yang kedua ya sesuatu yang nggak perlu dipromosikan. Tapi kalau dipromosikannya ilmu, bidang keahlian, caranya adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dan audiensnya yang benar, itu akan sangat dihargai. Malah orang akan menganggap itu positif karena kita memang berbagi secara cuma-cuma misalnya. Dan dengan itu kita targeted jatuhnya. Karena audiens itu kalau misalnya kita mau kasih ke semua bisa aja, cuman masalahnya capek.
nggak laku misalnya apa yang kita jual. Misalnya kita jual permen ke orang yang udah 50 tahun. Ya enggak lah, permen itu untuk anak-anak di bawah 10 tahun misalnya. Something like that gitu untuk simplifikasinya. Jadi jual informasi itu kepada orang yang mau dengar informasi itu. Jadi lebih targeted dari 10 mungkin nanti 6 nyantol. Tapi kalau kita kasih informasinya 100, tapi sebenarnya yang target itu cuma misalnya 5%, ya dari 5 tadi 5% itu cuma 3 yang nyantol, ya nggak efektif. Bagus kita pakai energinya secukupnya, tapi ke tempat yang lebih fokus dan lebih lebih dalam satu area gitu, satu gelanggang. Nanti hasilnya pun akan memberikan nilai tambah yang lebih ini. Dan tentu ikutilah bagaimana perkembangan, apa sih yang mau kita tonjolkan, apa sih informasi yang mau orang lain tahu, dan kira-kira kalau misalnya nanti itu diinformasikan, apa harapan kita orang lain itu menjawabnya. Misalnya, oh dengan kayak gini, nanti akan ada kontak kita akan kolaborasi. Dengan kayak gini, ada mengharapkan kita akan bertemu dengan networking yang sesuai dengan kita, mungkin akan memudahkan kita untuk bekerja dalam bidang yang sama. Dengan hal ini kita akan memperkenalkan diri kita karena kita akan membuat usaha tertentu terkait hal ini, tapi memang orang-orang yang mau dengar itu adalah orang-orang yang bakal berminat dengan usaha yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Kita harus tahu apa keahliannya, target audiensnya apa, dan pada akhirnya nanti harapan kita dari mereka tuh apa. Jadi kita kemas semua ini berdasarkan yang mau kita inginkan. Seperti itu, Mas Hasan. Yang kedua, bagaimana menjalankan organisasi yang yang tidak ada regenerasinya. Sebenarnya ini udah barang tentu, sebuah organisasi yang berhasil, sebuah kepengurusan yang berhasil adalah kepengurusan yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi berikutnya. Kalau belum terjadi roda organisasi itu kepada generasi berikutnya, sebenarnya dalam tanda kutip ya, ini dari dulu sih, saya dari kuliah dulu ketua musola kebetulan, dan memang dulu sempat juga jadi misalnya ketua DPR di USU gitu. Ini ya udah kita pelajari, udah memang salah satu pemikiran kita yang kita kedepankan. Organisasi itu harus mampu melahirkan orang-orang yang berikutnya. Karena kalau tidak, yang kita lakukan itu hanya untuk diri sendiri dan hanya untuk orang-orang yang pada saat itu. Apakah memang itu tujuan organisasinya? Ya sah-sah aja, setahun aja udah selesai bubar. Ya kalau emang itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya adalah long lasting, tujuannya adalah orang lain juga akan mengambil estafet kepemimpinan ini, itu adalah tugas utama sebenarnya dibandingkan program, melahirkan orang-orang berikutnya yang ingin melanjutkan estafet ini. Karena kita semua orang pasti akan akan promosi, akan graduation ibaratnya. Gak mungkin kita di sini terus. Ada masanya nanti orang lain lah yang ngambil ini gitu loh. Tapi untuk mempersiapkan orang lain itu kita yang bertanggung jawab untuk bisa orang itu ada. Kenapa orang itu bisa ada? Karena kita yang membuat tempat ini nyaman, membuat tempat ini atraktif, membuat tempat ini menjadi sumber sumber tempat orang itu mau berdiskusi, sumber tempat orang itu mau terbuka. Itulah itu kewajiban kita. Tapi kalau memang kita nggak mau itu, ya jangan juga harapkan ada orang yang mau tertarik dan akan mau melanjutkan gitu loh. Nah semuanya itu tergantung kita. Apa sih tujuan dilaksanakannya atau dibangunnya organisasi ini? Mau long lasting kah? Mau stagnan kah? Atau kita mau jadi pengurus abadi? Ya nggak apa-apa juga. Itu semua tergantung tujuan. Kan semua hal yang dilakukan itu tergantung niat yang mau kita lakukan gitu loh. Jadi kalau niatnya memang mau regenerasi pasti bisa, tapi memang langkah-langkah regenerasi itu udah ada jelas gitu loh. Kita terbuka untuk orang lain masuk, kita terbuka untuk sharing informasi, kita terbuka untuk mengajarkan bagaimana selama ini kita lakukan sesuatu. Akhirnya orang-orang ini sudah mapan, udah memiliki ilmu, dia akan step up pada saatnya gitu. Dan kita juga harus siap. Oke, it's your turn gitu loh. Sekarang ambil alih gitu, something like that. Karena kita udah graduation. Ya tapi tergantung niatnya apa. Niatnya mau kita di situ abadi nggak apa-apa juga. Tapi jangan harapkan ini sama juga kalau misalnya dalam teori hubungan antar negara itu namanya proteksionis. Jadi kalau misalnya dia membuat trade barrier terlalu tinggi, jadi orang bekerja sama secara ekonomi itu susah gitu karena tax-nya besar misalnya dan sebagainya. Jadi orang nggak mau ke sana. Kenapa? Karena memang udah dibuat syarat-syarat yang obvious, yang orang pasti akan menolak gitu untuk ke situ. Ya kalau emang itu tujuannya silahkan. Jadi negara-negara tertentu emang ada tujuannya kayak gitu. Tapi kita mau seperti itu apa enggak? Kalau kita tadi bilang mau regenerasi, artinya kita enggak seperti itu. Artinya kita harus siapkan langkah-langkah supaya orang mau ikut, orang mau mengambil estafet, orang mau melanjutkan.
dan itulah cikal bakal berhasilnya sebuah kepengurusan. Kalau misalnya tidak, ya artinya either kepengurusannya tidak berhasil atau harus berusaha lebih lebih keras lagi untuk itu bisa terlaksana. Ya memang butuh waktu. Contoh aja ya, saya nggak usah ngomongin organisasi yang besar. Alhamdulillah dulu sempat dapat kesempatan jadi ketua PPI Australia, ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia. Alhamdulillah sempat kesempatan itu. Tapi dulu saya juga pernah di level-level yang kecil juga pernah. Maksudnya bukan level kecil ya, itu justru playing ground awal gitu. Misalnya di rumah itu dulu di Medan itu saya di rumah nenek, dan di situ ada masjid kecil dekat rumah. Ya orang-orang di sana nggak sekolah, tapi saya jadi ketua di situ untuk mengumpulkan remaja-remaja. Jadi ada acara Maulid Nabi dan lain sebagainya di sana. Mau kumpul ibu-ibu itu ya, anaknya nanti dandanin, bawa makanan, ya potluck dan sebagainya. Senang gitu. Nah itu salah satu cara kita untuk bisa menggerakkan massa. Nah jadi dari berpikir dari hal itu, sebenarnya itu tergantung kita. Kita maunya selevel apa, maunya apa impact-nya, maunya bagaimana kita mau menghasilkan sesuatu. It's back to us. Kalau misalnya kita mau, pasti ada cara, dan jangan tertutup, buka diri kita, mau belajar, jangan takut gagal, karena memang itu adalah langkah-langkah untuk mencapai sebuah keberhasilan. Mungkin itu Mbak Ima, Mas Hasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Dudi Amri. Untuk pertanyaan kedua, berhubung ini belum ada yang raise hand, kebetulan di kolom chat ada yang bertanya, Kak, dari Kak Dian Ernawati, kita bisa berprinsip, apa simple step yang bisa kita lakukan dan ngajak orang lain agar bisa punya integritas? Mulai kapan sih anak muda bisa menyadari pentingnya membangun integritas diri? Gitu, Kak. Langsung dijawab saja mungkin, Kak? Oh, bisa di-unmute ya, teman host. Oh baik, sebelumnya selamat datang kepada Al-Ustadz Al-Karim Ustadz Wahyudi yang telah mengikuti semua sharing session pada malam hari ini. Perkenalkan Kak Dudi, ini ada dosen kami, Ustadz kami, Ustadz Wahyudi, yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Masya Allah, selamat datang Ustadz. Ahlan wa sahlan. Salam kenal Pak Ustadz, saya Dudi. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana membangun integritas. Sebenarnya integritas itu nggak perlu dibangun kalau kita udah sadar. Karena itu secara manusiawi, nilai-nilai itu akan lahir ya, kalau emang kita udah sadar bahwa itu sebenarnya nilai yang perlu kita miliki dan perlu kita jalankan seperti itu. Karena integritas itu sebenarnya di diri manusia sendiri itu udah ada ya, dari sisi kalau dia murni, tidak bercampur baur ya pemikirnya dengan hal-hal yang negatif dan sebagainya, kita pasti akan terpapar dengan informasi-informasi yang positif tentu dari lingkungan kita, dan dari itulah kita akan terbangun integritas. Namun memang karena sekarang lingkungannya sudah sangat sudah sangat maju in a way, jadi orang-orang yang orang-orang yang sifatnya negatif itu lebih cepat itu memasuki kepada kalangan anak muda seperti itu, yang mana sebenarnya itu tidak diharapkan. Jadi yang paling mudah yang kita lakukan adalah leading by example. Kalau kita misalnya mau orang lain bisa seperti yang kita lakukan, ya kita harus tunjukkan example yang tepat gitu. Paling mudah aja, saya punya 2 anak perempuan. Untuk anak-anak saya ini, saya adalah guru pertamanya, dan kalau misalnya saya tidak melakukan hal yang benar, ya mungkin itu juga salah satu cikal bakal misalnya hal-hal yang negatif atau yang tidak baik bisa terjadi ke mereka. Makanya sifat-sifat yang baik yang kita harapkan orang lain atau anak kita ingin miliki, kita kerjakan dulu sendiri, leading by example. Baru kita kasih tahu mereka. Karena nanti pada saatnya mereka sudah pintar, mereka akan nanya, kenapa Buya tidak melakukannya misalnya, atau kenapa hanya bisa membilang tapi tidak melakukan.
Jadi memang banyak hal lah yang masih kita pikirkan itu bagus, orang terdekat kita, anak-anak kita untuk lakukan, tapi kita pun sebenarnya masih susah untuk melaksanakan. Nggak apa-apa, niat dulu gitu ya. Kita insya Allah we will get there. Tapi apa yang hal yang baik bisa kita lakukan dulu. Jadi kalau kita berharap lingkungan kita berubah, kita berharap orang terdekat kita memiliki integritas dan prinsip, kita dulu punya prinsip, kita dulu punya integritas. Karena kita menyampaikan sesuatu kalau kita tidak punya background. Saya juga misalnya gini ya, saya tidak punya background misalnya rekor murid termuda, mungkin nggak ketemu dengan Mas Irfan dan Mbak Ima dan teman-teman di sini. Ya karena ada cantolan itulah akhirnya, oh ya menarik nih, mungkin Mas Dudi ini punya background yang bisa di-sharing, something like that gitu loh. Padahal itu kan cuman sebenarnya pintu awalnya gitu. Dan dari akhirnya kita tahu sedetail mungkin apa sih sebenarnya melatar belakangi misalnya pencapaian selama ini. Dan itu harus kita bangun ke orang lain. Jadi nanti pada akhirnya orang yang datang ke kita kok, gitu loh. Kalau memang kita punya niat itu. Tapi lebih bagus lagi selain orang datang ke kita pun datang ke orang. Cari orang yang kurang mampu, cari orang yang membutuhkan kita sampaikan hal-hal positif yang kita tahu, kita kasih semangat-semangat yang mungkin bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi, bisa berintegritas lagi dan sebagainya. Dan itu akan memberikan tentunya ganjaran ya dari sisi Allah, tapi di sisi lain sesama hubungan sama manusia kita akan bisa meningkatkan lagi derajat-derajat orang di lingkungan kita, tidak hanya diri kita sendiri. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, in short, in a nutshell, lakukan sesuatu itu mulai dari diri sendiri, lead by example, dan insya Allah nanti kita akan lihat perubahan yang ada di sekeliling kita menjadi lebih baik lagi. Tentu setelah kita belajar, kita perluas ilmu itu kepada lingkungan, tapi jangan harapkan lingkungan itu berubah kalau misalnya kita sendiri sebenarnya adalah bagian dari lingkungan itu yang tidak berubah tadi. Demikian. Oh, baik Kak, terima kasih banyak. Intinya kalau misalnya kita ingin merubah suatu kaum, berarti kita harus mengubah diri kita sendiri dulu ya Kak ya. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir Kak, ini dari Nuraini. Kak Nuraini ini asalnya dari UIN Jakarta. Jadi dari tadi beliau angkat tangan, sepertinya ada yang ingin sekali ditanyakan ke Kakak. Untuk Kak Nuraini, hadir Kak, bisa langsung bertanya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kakak moderator atas kesempatannya dan juga kepada Kak Dudi atas materinya. Sebelumnya saya dari background pendidikan yang udah Kak Dudi jelaskan gitu. Dari hasil mengikuti juga di sosial media, saya mendapat informasi bahwa Kak Dudi ini kan S2 sempat double degree ya Kak di HI dan juga hukum. Nah, dan juga PhD-nya yang cukup muda, menyelesaikan PhD yang cukup muda. Pertanyaan saya, bagaimana sistem belajar Kak Dudi gitu hingga bisa double degree di kampus yang prestisius juga di UGM dan UI, dan juga jurusan yang cukup sulit gitu, hukum dan HI gitu. Dan juga apakah saat kamu Kak Dudi muda dulu punya nafsu-nafsu yang negatif gitu, seperti misalnya ya malas belajar, mager gitu kan, dan bagaimana Kak Dudi mengatasi hal-hal tersebut? Sekian Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nuraini. UIN Jakarta ya? Ya, adik saya, dua-duanya kakak saya semua alumni UIN, tapi program internasional, saya lupa IT, ada yang ekonomi, ada yang HI, jadi ya UIN lah, keluarga UIN, jadi ya ini nggak terlalu jauh lah. Nah, kalau pertanyaannya tadi, sebenarnya saya bukan double degree, malah lebih dari itu, 2 kampus yang berbeda, jadi sistemnya pun beda, gitu, bukan karena dia sistem satu. Jadi saya itu UI-nya jalan sendiri, UGM-nya jalan sendiri, terus di saat yang sama saya law firm dulu. Setelah selesai law firm, saya masuk di Kemlu, Kementerian Luar Negeri, itu ada pendidikannya. Jadi ya semua tuh 3 in 1. Senin sampai Jumat, pada waktu kerja ya, dari jam 9 sampai jam 5, itu saya di kantor. Atau saya di law firm sebelumnya kan di kantor pengacara. Jam 6 sampai jam 9 malam saya di UI Salemba, S2. Sabtu Minggu saya UGM-nya kebetulan UGM Jakarta. Jadi itu ibaratnya 3 in 1. Tapi kalau mau saya bilangin berdasarkan pengalaman ya,
semua ini secapek-capeknya S2-nya 2 gitu ya, tambah tadi kerja atau di Kemlu, lebih susah lagi pas lagi dulu sekolah di India. Orang India itu walaupun mungkin kita banyak yang ketawain ya karena nyanyinya dan sebagainya, tapi kalau kita lihat di sana itu kerja kerasnya, masya Allah itu kayaknya nggak tahu ya, itu makanya Google dan sebagainya itu orang India yang pegang karena memang jago banget emang. Jadi masih anak-anak muda, masih baru-baru belajar, udah belajar ini tentang William Shakespeare gitu ya. Baca-bacaannya itu memang yang kelas-kelas berat lah ibaratnya. Jadi nggak mudah, dan itu dari umur-umur yang sangat muda gitu mereka melakukan hal itu semua. Jadi ya itu inspirasi. Tapi kenapa saya ngambil sekian banyak? Sebenarnya saya nggak mau ngambil sekian banyak. Normal, kita ya namanya manusia normal-normal lah, kita sama aja. Cuman ibu saya tuh dulu pas lagi belum selesai S1 bilang, "Dut, ini ada UGM Jakarta lagi buka. Coba dong apply." Ya, manggilnya kan mama, ini belum selesai S1-nya. Ya nggak apa-apa kan, boleh daftar katanya. Nggak apa-apa, belum tentu nggak perlu ijazah. Jadi saya lulus S2 tuh belum ada ijazah S1, jadi UGM udah terima. Dia bilang ya udah nanti ijazahnya mas nyusul, yang penting kasih TOEFL-nya. Ya udah TOEFL-nya udah ada, terus ITP nanti nyusul. Akhirnya lulusnya bulan Maret, lulusnya bulan Desember 2008, wisudanya Maret apa Februari 2009, April udah S2 UGM gitu, udah jalan tuh. Nah, pertama normal aja jalan UGM gitu kan, ya udah ya, salah satunya juga mau memang sekolah lebih cepat, yang kedua biar orang tua bahagia gitu ya. Udah oke. Karena ridho kita ya berkah kita pun dari orang tua itu pasti besar. Itu yang saya pelajarin. Yang selanjutnya ayah saya bilang, Obama itu sekolahnya bermacam-macam. Kalau masih saat ini belum di Harvard ya UI lah dulu katanya gitu. Saya bilang, lah ini kan udah di UGM, ngapain harus di UI lagi, kan udah S2. Coba aja. Ya udah coba, lulus. Terus bilang, "Buya nih udah lulus. Cukup ya, udah lulus nih." Enggak, udah masuk aja katanya. Jadi akhirnya udah saya masuk juga di UI itu. Padahal memang niatnya tadi cuma pertama ya udah menunjukkan bahwa bisa lulus aja gitu. Tapi enggak, ya udah karena diminta itu saya kerjain. Ya alhamdulillah karena memang orang tua juga meridoi gitu ya, merestui gitu, dan membimbing dan memberikan dukungan, jalan itu semua, UI-nya jalan, UGM-nya jalan, dan pada akhirnya pas lagi law firm pun saya bilang sama kepala pengacaranya, kalau mau terima saya sekolah 2. Kalau misalnya nggak terima ya nggak apa-apa, karena saya juga mau jadi diplomat. Dia bilang udah kamu masuk aja, akhirnya kerja. Nah di Kemlu pun ya kita sesuaikan waktunya, bisa juga ternyata waktu itu kuliah. Jadi lulus semua alhamdulillah jalan. Dan pas ada kesempatan S3 saya lanjut ambil S3 beasiswa. Nah, untuk apakah sebenarnya ada tantangan, kita males, kita mager, ya pasti ada, itu normal. Cuman sekarang bagaimana kita bisa nggak lama-lama di situasi itu. Sama kayak orang misalnya terkena musibah. Itu tergantung kepada orang itu. Kalau Agim bilang, permasalahannya itu bukan pada cobaan yang kita hadapi, tapi lebih kepada jawaban apa yang kita berikan, yang kita utamakan ketika ada cobaan itu menghadapi kita. Jadi lebih kepada jawabannya yang harusnya kita fokus. Jadi pas kita lagi susah, pas kita lagi mager, itu jawabannya apa? Itu yang harus kita fokus. Kalau saya dulu yang pertama adalah konsultasi dengan orang tua. Itu memang udah sumber motivasi pertama. Dekatkanlah diri kita dengan orang tua. Senyaman mungkin kita ngomong dengan mereka, apa sih situasi kita dan sebagainya. Kalau kita udah lakukan itu adalah jawaban utama ya menurut saya untuk bisa menghilangkan ini. Yang kedua, beradalah di lingkungan yang tepat. Karena lingkungan-lingkungan yang tepatlah yang akan membawa kita ke atas, ke depan. Karena kalau lingkungan kita ada lingkungan yang sama-sama mager, lingkungan yang santai-santai dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga. Cuman harapannya kita mau maju cepat, lompat dan sebagainya, kalau kata Pak Habibie, kita nggak bisa lagi ngikutin sama orang luar negeri itu dengan baca buku yang sama dengan waktu yang sama. Kenapa? Karena mereka udah baca buku-buku yang lainnya tuh udah beribu buku sebelum kita. Jadi kita nggak bisa lagi jalan, kita nggak bisa lagi lari, we have to do jumping. Kita harus lompat untuk sampai di mana mereka sekarang. Jadi kita harus lebih cepat dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan untuk itu kita perlu lingkungan yang tepat. Kalau lingkungan kita lingkungan mager, orang kita udah telat kok masih mager, ya kita nggak bisa lewat untuk lompat tadi. Ya untuk melompat tadi harus di lingkungan lompat. Tapi saya juga paham lingkungan lompat ini kadang orangnya elit, ya kan? Kadang orangnya juga ya gitulah, paham lah. Nggak apa-apa, kita jadi inisiatornya. Mungkin ada orang-orang yang sesuai dengan
karakter kita, background kita, dengan kesederhanaan yang kita punya, itu mempunyai visi yang sama. Walaupun mungkin tidak secepat yang lain, tapi kita punya niat, kita punya ambisi, prinsip yang kuat yang sama yang untuk maju ke depan. Karena orang yang pintar, orang yang cerdas itu akan kalah dengan orang yang mau bekerja keras. Orang yang bekerja keras itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang yang pintar. Karena orang yang pintar mungkin 1-2 dia akan stand out. Dia bisa jadi lompat cepat tapi juga turun cepat karena dia nggak konsisten, dia nggak mau bekerja keras, dia terlalu cepat misalnya puas dengan apa yang dilaksanakan. Tapi orang yang bekerja keras, kalau bekerja keras dan pintar udah ya, masya Allah ya. Tapi kalau orang bekerja keras aja, pintar itu akan datang, jangan takut karena semua itu bisa dikerjakan. Di kementerian manapun, di tempat manapun, orang yang pintar memang dipakai betul, tapi orang yang bekerja keras lah orang yang bakal dipakai lebih utama. Karena orang yang pintar banyak, tapi orang yang mau kerja keras, yang mau mendengarkan, yang mau pelan-pelan menjalankan itu nggak banyak. Dan itu kita harus jadi orang-orang itu. Dan kalau bisa kita tambahkan lagi modal itu dengan modal kita, karena orang yang bekerja keras pasti akan pintar pada satu saat, karena dia bekerja keras. Kalau dia nggak bekerja keras ya gimana dia nggak pintar ya, pasti dia pintar lah orang dia bekerja keras. Walaupun mungkin secara nalurinya menangkapnya perlu waktu misalnya, nggak apa-apa. Tapi nanti pas kita udah sampai gelanggangnya, kita akan jumping. Jadi yang penting pertama orang tua, doa mereka, restu mereka, itu sangat utama. Yang kedua adalah lingkungan kita, cari lingkungan-lingkungan yang memang bisa membawa kita ke depan. Tidak perlu lingkungan itu ya misalnya masuk kalangan elit yang misalnya nggak berprinsip karena dia pintar, akhirnya ada juga kan yang kayak gitu ya, kita tahu lah. Kita cari bikin lingkungannya, kalau memang nggak ada, yuk kita semangat sama teman-teman, kita ini cari lingkungan yang memang sesuai dengan kita, yang mau punya prinsip, yang kita akan lakukan baby step, one by one, sampai pada waktunya, sampai pada masanya, insya Allah semua itu bakal dilalui. Toh juga nanti akhirnya misalnya kita nggak lulus tepat waktu, so what? Yang penting adalah prosesnya. Prosesnya kita mau lulus 2 tahun, 3 tahun. Usaha kita udah bekerja keras. Kalau emang takdir Allah 4 tahun, 5 tahun selesainya, so what? Biarin aja. Karena kan itu Allah yang udah menentukan yang terbaik bagi kita. Mungkin proses penambahan 3 tahun tadilah yang akan melompatkan kita justru lebih cepat lagi ke depan. Jadi kita harus punya semua naluri positif tadi. Lulus tamat cepat juga jadi positif. Lama tamat juga jadi positif. Tapi yang nggak boleh hilang dari kita itu tidak berhenti untuk bekerja keras untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita mau. Caranya tadi berdoa, dekatkan diri sama orang tua, dan jangan lupa berada di lingkungan yang tepat. Mungkin demikian dari saya. Masya Allah. Lagi-lagi manjada-wajada ya, Kak. Ya, orang cerdas tuh akan selalu kalah dengan orang yang bersungguh-sungguh, dan kunci dari sukses itu adalah tekun dan sungguh-sungguh. Kurang lebih begitu intinya. Terakhir kali Kak, ini ada pertanyaan dari dosen kami yang ikut berpartisipasi dari awal tadi, yaitu dari Ustadz Muhammad Wahyudi. Beliau bertanya, bagaimana Mas Dudi menjaga keistiqomahan untuk terus dalam trek yang baik, walaupun hidup di negeri asing, tapi tidak terkontaminasi dengan budaya barat, dari liberalisasi di sana, yang muda, yang menginspirasi. Salam diplomat nyantri di Unida, Gontor 2017-2018. Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kalau ada kesempatan kita nyantri lagi lah. Nanti kita bawa lagi masa yang lebih banyak. Masya Jadi Allah. terima kasih pertanyaannya Pak Ustadz. Dulu juga terima kasih Gontor udah menjadi bagian dari sejarah hidup lah. Walaupun cuma 2 minggu, sempat main bola ya kan, sempat mandi lah di situ di salah satu ininya. Ya gitulah, di Unida main-main ya kan, dapat buku kalau nggak salah waktu itu. Sempat ngomongin soal Palestina, soal apalah, seru lah pokoknya. Ngajar soal hukum laut dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Kalau untuk bagaimana kita istiqomah, sebenarnya kita sendiri tahu sih, sebenarnya mau sejauh mana kita mau mempertahankan prinsip itu. Lingkungan itu sangat penting, tapi terkadang nggak semua tempat ada lingkungannya. Misalnya di sini, kita mau ke masjid yang orang Indonesia yang Islam itu namanya Masjid Al-Hikmah. Tapi ada keterbatasan misalnya. Lokasinya nggak terlalu dekat. Jumlah orangnya mungkin lumayan tapi nggak terlalu banyak. Ustadz-ustadznya pun mungkin nggak sejago-jago yang di Indonesia lah. Jadi seadanya aja. Tapi walaupun udah mulai ini ya, udah mulai mapan gitu. Dan yang paling penting lagi,
COVID menjadi bukan penghambat, dalam arti keterbatasan kita tuh menjadi sangat sulit gitu untuk kemana-mana. Even sholat pun akhirnya kita buat sholat di PTRI gitu, di kantor, khotibnya kita ganti-gantian antar kita gitu ya, dengan kadar ilmu kita masing-masing. Jadi memang segala keterbatasan tuh ada. Dan itu bukan hanya di Amerika yang saya pahamin, dimanapun pasti ada. Bahkan di tempat yang ramai orang Islamnya sekalipun, keterbatasan itu pun kita bisa dapatkan kalau emang itu diri kita yang memiliki nuansa seperti itu. Nah, kalau mungkin ini sekaligus saran untuk teman-teman, kalau mau mudah ya misalnya saya menikah dengan orang yang alumni pesantren juga. Jadi pertama lingkungan itu udah terbangun di rumah. Terus udah biasa dengan sholat misalnya, udah jadi itu udah barang tentu. Lalu mencari makanan halal, membeli buku-buku yang Islami misalnya, mempersiapkan anak-anak untuk belajar agama. Berarti itu kita sudah men-set up lingkungan sekeliling kita yang paling terdekat minimal di rumah itu sebagai madrasah sendiri gitu loh. Apalagi menjelang Ramadan ini kita coba meningkatkan agama ya, walaupun ya masing-masing pasti ada kekurangan. Saya sendiri pun masih banyak belajar, masih banyak kurangnya. Tapi kita paham, sadar bahwa ada hal-hal nilai-nilai tertentu yang perlu kita capai dan kita berusaha ke arah sana. Karena memang hidup ini selalu kita berproses. Mau berapapun yang kita lakukan, pasti ada yang lebih jago lagi. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah pun masih ada orang yang masih tertatih-tatih untuk sampai ke level kita. Jadi kita jalan aja terus ke depan gitu. Sebagaimana kita bisa lakukan secukupnya. Dulu pernah, misalnya nih Ustadz, dulu saya pernah Ramadan yang lalu mau bawa anak-anak saya sholat taraweh. Nyari parkirnya itu lebih lama daripada sholat taraweh sama sholat isyanya. Jadi sampai selesai tarawehnya nggak dapat parkiran. Tapi ya udah, saya udah ikhtiar, udah bawa anak-anak, dan anak-anak di mobil, ujung-ujungnya taraweh di rumah jamaahnya. Berkali-kali kayak gitu. Parkirannya penuh, susah dicari misalnya, tempatnya jauh. Kan nggak mungkin. Misalnya di sini kita buka puasa 7:30. Buka puasa, taraweh jam berapa? Jam 9. Karena baru isyanya jam mendekati jam segitu. Masa anak kecil umur 3 tahun kita bawa pulang jam 11 malam, kan juga bingung juga. Besoknya sekolah misalnya. Jadi tapi untuk mengasah itu ya kita bawa dia, nggak apa-apa, seminggu sekali. Pas lagi dapat, walaupun nggak pernah dapat gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah bawa nih, nah kita jalan ya ke masjid. Dulu misalnya kalau teman-teman tahu Nauman Ali Khan, terkenal kan, dia ngisi tuh di salah satu Islamic Center di sini. Kesanalah kita pas lagi sebelum dia mulai mengisi. Sampai dia pertengahan mengisi pun kita nggak dapat parkiran karena rame banget tempatnya. Akhirnya nontonnya lewat Facebook juga. Tapi kita tonton juga gitu loh. Yang penting kita usaha. Ya kalau emang nanti takdirnya nggak sampai untuk ketemu tatap muka, ya udah mau diapain lagi. Tapi ternyata di kesempatan lain saya ketemu Omar Sulaiman di PBB gitu loh. Nggak perlu usaha-usaha, capek-capek, habis sidang duduk sholat Jumat, ya ada Omar Sulaiman, ya udah salaman malah bisa ngobrol, bisa apa. Jadi memang ya semua itu di luar yang kita tidak duga-duga, tapi yang penting untuk teman-teman juga ketahui, yang penting kita usahanya gitu loh. Ya karena hasil akhir itu udah Allah yang tentukan, usahanya. Nah, terkait dengan liberalisasi dan lain sebagainya. Memang di sini itu kalau ngomongin soal gitu bisa panjang ya, bagaimana pandangan orang, fikih minoritas lah nanti ya kan, ada yang terlalu moderat, akhirnya menghilangkan nilai utamanya dan lain sebagainya. Ada yang ya background-nya NU, Muhammadiyah, Persis, banyak lah, dan itu normal. Cuman sekarang kita mau masuk dalam kategori apa? Kategori orang yang mewarnai, kategori orang yang diwarnai, atau kategori orang netral. Jadi sebenarnya yang paling mudah adalah kita tidak memaksakan kepada orang lain, kita punya prinsip di diri sendiri, dan kalau misalnya ada waktunya mereka mau dengar, ya kita sampaikan. Tapi kalaupun enggak, ya kita hargai aja orang itu, karena lingkungannya kecil di sini. Ini bukan Indonesia yang banyak orang. Tapi pasti ada aja gitu waktunya nanti mereka mau ngobrol, mau apa, ya kita terbuka. Tapi pas lagi misalnya adanya ya di luar, misalnya di luar agama Islam pun yang yang kaku misalnya, ataupun yang mempunyai pemahaman yang beda tentang Islam, ya di situ juga kita mungkin ada saatnya merespon, atau ada saatnya diam, atau saatnya memang ya kita harus menjelaskan gitu. Saya dulu pernah pengalaman sholat dulu di parkiran gereja pas lagi di Australia. Jadi pas lagi mau nunggu buka puasa, janjian sama teman di Sydney, saya sholat di parkiran gereja. Saya kira nggak ketahuan, karena sebelumnya ada yang di parkiran gereja juga sholat orang Bangladesh kalau nggak salah. Terus ketahuan, terus datanglah mereka, kamu ngapain di sini? Oh, saya sholat. Wah, kamu
sholat di masjid. Ya, saya susah cari masjid. Ya, kamu ngapain sholat di parkiran gereja? Emang nggak boleh orang sholat di sini? Karena di situ banyak juga ada orang gila lah, ada orang apa ya, orang gila nggak dimarahin. Kita sholat nggak apa-apa. Kenapa? Kita juga nggak ganggu, kita nggak. Dia bilang ya udahlah kamu masuk aja ke gereja, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Ya saya bilang ya saya ada janjian buka puasa sama teman. Wah kamu nih tentang kayak gini kamu menutup diri, nggak mau kita diskusi ya. Bukan nggak kita cari waktu diskusi, tapi saat ini saya udah ada ini apa namanya, udah ada janji dengan orang lain. Jadi saya lebih mau memenuhi janji itu. Akhirnya walaupun kelihatannya agak tegang gitu, ujungnya bilang ya udah have a nice day katanya ya. Ya kayak gitu ya. Maksudnya kita pun jalanin aja, be honest gitu, dan kita lakukan sesuatu yang memang kita rasa nggak mengganggu. Kalau memang akhirnya sulit, lokasinya tidak memungkinkan, nanti akan menghasilkan sebuah pertanyaan dan sebagainya, ya sholat aja di mobil misalnya. Ya kita jangan, karena kan memang Islam ini sebenarnya juga memberikan kemudahan, dan kita juga nggak boleh sombong untuk tidak menggunakan kemudahan itu. Tapi juga kita jangan memudahkan. Kalau memungkinkan kita sholat gitu, kemarin kita jalan di Great Ocean Drive, tempatnya Rhode Island apa namanya banyak parknya besar ya kita sholat di lapangan gitu. Tapi kalau misalnya di situ lingkungannya ya kita paham lah ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu nanti orang akan menimbulkan ini ya nggak apa-apa, sholat aja di mobil. Itu at least yang kita praktekkan di sini gitu. Tentu pasti ada orang lain yang punya pandangan yang lain, normal, dan orang lain yang mungkin memiliki kemampuan yang lebih bagus lagi ya nggak apa-apa juga. Tapi pahamilah bahwa semua tempat itu punya tantangannya masing-masing. Dan yang tentu Allah akan melihat, menurut pemahaman saya itu adalah sejauh mana kita berusaha untuk mencapai ridha Allah dan sejauh mana niat kita sebenarnya untuk bisa melakukan itu. Dan insya Allah dimanapun kita berada, postingnya pun dimanapun kita ya, di Saudi Arabia sekalipun, kalau misalnya kita nggak punya prinsip dan karakter tadi ya kita mungkin we will get lost too. Sebagai informasi misalnya orang-orang Islam di PBB nggak semua sholat. Negara-negara dari Eropa, Egypt misalnya, Irak misalnya, Afghanistan malah kadang melaksanakan kegiatannya pas lagi sholat Jumat. Jadi ya ironis, tapi itu yang terjadi. Jadi tapi ada juga tentunya yang sangat-sangat taat dan ini. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya. Semoga membuka cakrawala lah dan apa memberikan informasi bagaimana sebenarnya yang terjadi di berbagai tempat. Intinya kalau ada kemauan ada 1001 jalan. Demikian Mbak Ima dan Pak Ustadz. Terima kasih. Oh, salah ada 1001 jalan. Bismillah. Sebenarnya masih banyak lagi Kak pertanyaan-pertanyaan, tapi mohon maaf sekali untuk teman-teman ada di sini Kak yang lagi program doktoral juga dan ternyata ikut juga sesi kita malam hari ini, dan ada dari berbagai daerah juga, bukan hanya dari Gontor, bahkan dari luar Gontor juga banyak Kak. Nanti untuk kedepannya kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung DM Kak Dudi ya. Iya, di Instagramnya tadi, di Amri. Untuk teman-teman. Kemudian acara selanjutnya adalah ini Kak, ada perfotoan sama teman-teman semuanya. Jadi kepada teman-teman kita open kamera semua ya. Oke, kita foto dulu. Ada 2 slide di sini. Oke, silahkan dibuka dulu kameranya. Ya. Kak, oh ya ini Kak yang lagi program doktoral, Kak Ikhlas Supardin. Mungkin nanti bisa langsung keep in touch sama Kak Dudi ya di Instagram. Oke. Sudah semuanya? Ada yang masih belum on cam? Kita foto bareng dulu. Oke. Sudah? Oke. Dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kemudian Kak, ini ada beberapa pesan dari teman-teman, khususnya dari angkatan kami. Kebetulan Smart iScore ini adalah salah satu komunitas di bawah naungan angkatan Kak, Smart Universal. Jadi Smart iScore ini membidangi di bidang pendidikan, penelitian, dan sebagainya. Termasuk salah satunya itu mengadakan acara-acara webinar seperti ini yang bertema tentang pendidikan. Nah, kebetulan Smart Universal ini akan mengadakan pergantian presiden lah istilahnya, pergantian ketua Kak.
Dan kami dari perwakilan Smart Universal dari berbagai daerah, bahkan ada yang di luar negeri juga, memohon doanya kepada Kak Dudi juga, semoga acara pergantian ini sampai nanti diberikan keberkahan dan kemudahan sampai kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Seperti itu, Kak. Mohon doanya. Iya. Dan terakhir, pengumuman untuk teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa pada malam hari ini, sampai masih 39 orang ikut berpartisipasi, khususnya untuk angkatan Smart Generation. Setelah acara ini selesai, diharap menetap di Zoom ini ya. Nanti ada beberapa pengumuman dari Kak Hasan Haidari, selaku Ketua Panitia Pergantian Presiden Smart Universal. Seperti itu. Baiklah, sekali lagi kami haturkan banyak sekali ribuan terima kasih kepada Kak Dudi Amri sudah meluangkan waktunya, meluangkan weekend-nya hanya untuk sharing dengan kita. Sama-sama, makasih Mbak Ima, Mas Irfan, salam teman-teman hangat untuk sekalian. keluarga ya Kak dari Ya, kami. makasih banyak, semoga bermanfaat ya. Saya izin live ya. Mari. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Oke, sebelum kita masuki saya serahkan ke Kak Hasan. Kita tutup dulu ya acaranya. Mungkin ada teman-teman yang dari luar dan sebagainya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang dari Smart bisa bergabung, dan Zoom akan saya serahkan ke Kak Hasan Haidari ya. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Akidah ya, telah memberikan saya waktu dan kesempatannya.